Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Maaf ya, Pak Ganes baru bisa membuat videonya hari ini, hari Selasa ini tanggal 3 Agustus 2021 ini, yang seharusnya adalah hari Senin kemarin tanggal 2 Agustus. Maaf nggih. Nah, anak-anak, ini adalah video kedua. Video kedua ini adalah video yang terakhir pada bab 1. Jadi bab 1 ada 2 video, yaitu tentang pelajaran 1, belajar surah At-Tin ya. Di surat At-Tin yang pertama kemarin di sekolahan kita sudah menulis artinya ya, arti dari surah At-Tin tadi. Nah, kemudian ada tugasnya yaitu membaca surah At-Tin, yaitu terus menulis surat At-Tin dan artinya, kemudian menghafalkannya. Ayo yang belum segera ditulis dan artinya dibaca kemudian dihafalkan, nggih. Nah, sekarang kompetensi yang keempat, yaitu indikator yang keempat, yaitu isi kandungan surat At-Tin ya. Anak-anak, pada pelajaran 1 ini adalah mari belajar Al-Qur'an surat At-Tin kan. Nah, kira-kira bagaimana pemikiran kalian tentang orang yang membaca Al-Qur'an? Nah, sesungguhnya orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah SWT kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Nah, sekarang kita ke isi kandungannya, nggih. Isi kandungan surat At-Tin. Nah, surat At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Qur'an. Surah ini terdiri dari 8 ayat. Nggih, surat At-Tin termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah karena turunnya di kota Mekah, dan surat At-Tin artinya buah tin. Kemudian isi kandungannya adalah 1. Buah tin dan zaitun merupakan kinayah atau ungkapan tentang Damaskus, yaitu tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, negeri Damaskus. Nah, sekarang adalah Spanyol kalau nggak salah ya. Dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu di negeri Palestina sekarang ya. Sedangkan Bukit Sinai, yaitu di sebuah gunung atau bukit tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 perintah itu Tuhan, 10 perintah Allah itu ya. Nah, yang dimaksud dengan negeri yang aman pada ayat ketiga adalah kota Mekah. Nah, Baladil Amin itu kota Mekah, kota yang diberkahi, kota Mekah. Allah bersumpah dengan 3 tempat tersebut, anak-anak, sehingga syarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para rasulnya, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Oh ya anak-anak, Pak Karnas minta maaf ya, karena mungkin kalau penyampaiannya ini agak terlalu cepat. Nah, jadi biar video kita tidak terlalu panjang ya. Dan kalau kalian kurang paham kan kalian bisa mengulang-ulangi videonya ini. Kelemahan dari membuat video pembelajaran ini adalah lama prosesnya, Pak Karnas ribet lama. Tapi nanti kalau sudah jadi kelebihannya itu, kalian bisa apabila belum paham tuh bisa mengulang-ulang lagi videonya itu sampai paham ya. Kemudian yang kedua itu kandungannya, yaitu manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik ya di antara makhluk lainnya, bentuknya paling baik di antara hewan-hewan yang lain ya, daripada setan, daripada malaikat, daripada hewan atau tumbuhan. Manusia yang paling sempurna bentuk fisiknya maupun ada bekalnya, yaitu akal dan pikiran tadi ya, akal dan hati nurani maksudnya ya. Nah, baik secara jasmaniah maupun rohaniah, manusia adalah makhluk yang paling baik dan termasuk Allah, ciptaan Allah. Manusia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur, dan bijak dalam berpikir. Hal itu disebabkan karena manusia dibekali dengan akal pikiran, nah tadi ya, yang dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi atau pengelola ya. Kemudian ayat yang ketiga itu, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur, selalu bermaksiat dan tidak menaati perintah Allah, dan tempat kembalinya adalah seburuk-buruk tempat, yaitu neraka. Kemudian yang 4, manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan amal soleh. Ayo sholat ya.
sholat 5 waktunya dijaga. Amal soleh tidak hanya beriman tapi juga beramal soleh, pinter. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya tuh, sehingga yaitu balasan surga dengan segala kenikmatannya dan kekal di dalamnya. Ingin surga enggak? Ingin kan? Kemudian kandungan yang kelima, melalui Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, yaitu utusannya Gusti Allah ya, dan contoh uswatun hasanah itu suri teladan yang baik ya. Kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad itu Islam ini ya. Karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah. Nah, dan balasannya adalah neraka. Kemudian isi kandungan surat At-Tin yang terakhir yang keenam yaitu Allah adalah hakim yang paling adil. Okay. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia ini. Okay. Nah, jika amalnya baik maka dia akan dibalas dengan kebaikan, ya surya itu surga, dan jika buruk amalnya ya akan mendapat balasan yang berpula yaitu neraka. Nah sekarang mumpung masih di dunia, tergantung kita ingin ke surga, jalankan amal soleh. Kalau tidak mau ya nanti konsekuensinya kita mampir di neraka dulu ya. Insya Allah kalau umatnya Nabi Muhammad nanti kita semua akan masuk surga, tapi karena punya dosa mampir di neraka. Lah moga-moga saja kita nggak usah mampir di neraka tapi langsung di surga nggih. Pinter. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma amin. Nah setelah berarti dengan berakhirnya video yang kedua ini berarti pelajaran 1 selesai nggih. Nah berarti tinggal kita masuk ke soal dan membahas soal. Nah untuk pengerjaan pembahasan soalnya saat kita tatap muka nggih, karena daring. Nah nanti kalian belajar dari video kemudian mengerjakan tugas yang Pak Ganes kirimkan nggih. Pembahasannya waktu bertemu saja nggih, agar bisa tanya jawab bisa lebih hidup nanti. Sudah nggih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.